kan jadi hari ini kan PTBA istilahnya membagikan dividen 100%. Jadi kalau kita hitung dengan harga penutupan sekarang yang hari ini udah naik berapa persen, 9% kalau nggak salah ya, belum cek tadi. Itu pun masih memberikan dividen yield 15%. Nah itu justru beresiko itu ya Mas Dedi ya, buat Mas Dedi sendiri ya. Seperti itu ya. Atau sebenarnya masih Ya, menarik nih. Masih menarik. tapi lihat juga dari jangka panjang di masa lalunya juga seperti apa kinerjanya Hmm. dan ketika harga posisi harga saham dan kinerja dan dividennya itu di ketika harga komoditas itu paling rendah mungkin misalnya di antara tahun 2016 atau sebelum Hmm. pandemi ini saya bandingkan dengan itu jika masih saya rasa murah saya anggap risikonya masih rendah. Mungkin Oke, ada oke. beberapa emiten harga sahamnya tinggi karena harga komoditas naik. Namun Hmm. dari secara historisnya memang emiten tersebut membagikan dividen yang tinggi karena memang entah itu karena murah ataupun karena kinerja yang bagus meskipun di tengah penurunan harga komoditas. Jadi saya bandingkan juga dengan saat harga komoditasnya menurun Hmm, hmm, hmm. gitu. Oke, oke. Ya, ya paham. Jadi memang memang tetap histori juga diperhatikan, apa namanya? Apalagi saat istilahnya kondisi ekonomi nggak sedang baik gitu ya. Di situ bisa bisa dihitung apakah beresiko atau tidak. Baik, menarik nih Mas Hedi. Nah, mungkin istilahnya kalau tadi kita bicara mengenai dividen kan berarti metrik-metrik yang digunakan Mas Hedi kan tadi salah satunya dividen payout ratio, kemudian EPS dan sebagainya. Kalau metrik yang lain misalkan itu perlu diperhatikan juga nggak sih Mas Hedi? Misalkan contoh ya seperti debt to equity ratio, kemudian ROE, seperti itu juga perlu diperhatikan nggak nih Mas Hedi? Oke. Kalau dari analisa saham ada beberapa aspek yang saya perhatikan dari aspek risiko, dari aspek kinerjanya secara historis, Hmm, dan aspek peluang bertumbuhnya. hmm, Dan dari risiko, dari rasio kepemilikan publiknya, saya juga lihat hmm, dari rasio hutang. Kalau dari rasio hutang, saya hanya melihat rasio hutang jangka panjang dibanding dengan ekuitasnya. Saya hmm, pastikan rasio tersebut eh, tidak lebih dari 50% dari ekuitasnya. Namun jika ada perusahaan yang eh, memiliki rasio hutang jangka panjang banding dengan ekuitasnya yang lebih dari 50%, saya lihat juga dari kinerjanya dan juga saya lihat melakukan analisa terhadap arus kasnya. Saya pastikan arus kasnya secara historis tersebut memiliki arus kas operasi yang positif dan juga hmm, arus kas pendanaan uh, dan investasi dan pendanaan yang negatif itu kan berarti perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat bagus. hmm, Jadi tidak masalah jika meskipun hutang jangka panjang yang besar, tetapi jika kondisi arus kasnya bagus, itu tidak masalah. Namun jika hutang jangka panjang yang besar dengan arus kas yang buruk, misalnya arus kas operasinya banyak merah, yang hmm. berarti perusahaan lebih banyak menghabiskan uang ketimbang menghasilkan uang, itu perusahaan yang sangat rentan mengalami suspensi karena gagal bayar hutang. Ada dua Mm-mm. contoh yang sangat besar 2020 kemarin dan sangat populer juga emiten tersebut dan dikatakan Mm. ada value, namun saya lihat utang jangka panjang yang besar dan arus kasnya besar yang kurang bagus juga. Jadi saya anggap perusahaan tersebut sangat kurang bagus juga. Dan untuk ROE itu saya masukkan ke dalam analisis peluang. Mm. Jadi jika ROE tersebut saya nilai tidak bagus, tidak masalah, saya tetap investasi dengan normal. Namun jika penilaian saya terhadap ROE tersebut sangat bagus, saya akan tingkatkan kepemilikan saya dibandingkan dengan portofolio saya. Karena peluang untuk pertumbuhannya itu sangat tinggi. Terutama Mm. jika ROE itu di atas 10% dan setidaknya selama 3 tahun terakhir itu mengalami pertumbuhan ROE tersebut. Saya anggap emiten tersebut merupakan emiten yang sangat bagus, terutama jika dividen yieldnya sangat juga menarik, yang itu berarti perusahaan yang memiliki potensi tumbuh yang tinggi dan juga dengan harga yang murah. Jadi saya lebih banyak berinvestasi pada emiten tersebut dibandingkan dengan emiten biasa yang under value biasa namun ROE-nya biasa saja. Oke, oke. Baik, berarti bisa disimpulkan tetap juga analisa atau metrik pakai istilahnya dilihat metrik yang lain juga ya. Tadi kalau Mas Edi bilang DER
debt to equity ratio ini untuk istilahnya menilai resiko, kemudian kalau ROE ini untuk menilai peluang gitu Mas ya. Oke, oke. Nah, berarti kalau seperti itu nih Mas Hedi, ya, berarti bisa dikatakan nih, apa namanya, di portofolio Mas Hedi ini berarti semua saham-saham yang hanya membagikan dividen saja seperti itu ya kira-kira ya. Berarti kalau kalau tidak membagikan dividen berarti ya memang di skip gitu ya Mas Hedi ya. Oke. Tapi kalau boleh boleh share nih Mas Hedi, kira-kira sebenarnya bagaimana sih pandangan Mas Hedi dengan emiten-emiten yang dia tidak membagikan dividen tapi selalu tumbuh nih? Karena kan di bursa sendiri kan juga banyak kan ya, dia menghasilkan laba, arus kasnya bagus, cuman memang dia nggak bagi dividen. Kenapa? Karena untuk ekspansi, dan ekspansinya selalu berhasil. Otomatis ya labanya naik gitu, labanya naik walaupun nggak membagikan dividen, apa namanya, harga sahamnya pun dalam jangka panjang ternyata juga naik juga gitu. Bahkan mungkin kalau kalau nggak salah ya, perusahaannya Warren Buffett sendiri, Berkshire Hathaway sendiri kan juga tidak membagi dividen itu. Nah kalau seperti itu pandangan Mas Hedi gimana tuh Mas? Kalau saya pribadi memang kurang sepakat jika perusahaan tersebut tidak membagikan dividen hanya karena ingin melakukan ekspansi. Karena sebenarnya dividen kan tidak harus 100%, jadi misalnya hanya sebagian, mungkin 10%, jadi kan masih bisa setengahnya untuk ekspansi dan juga bisa dari hutang juga. Jadi saya anggap perusahaan yang tidak membagikan dividen tersebut merupakan perusahaan yang uh, manajemennya kurang memperhatikan pemegang sahamnya, apalagi jika Hmm. perusahaan tersebut akan naik isu. Dan juga Hmm. saya tidak salah juga jika misalnya harga saham perusahaan tersebut mengalami peningkatan uh, karena saya melakukan diversifikasi secara cukup luas. Jadi apapun yang saya lakukan terhadap investasi saya, apapun portofolio yang saya pilih secara mikro, secara satuannya itu tidak akan mempengaruhi portofolio saya secara signifikan. Hmm. Jadi saya lebih perhatikan performa portofolio keseluruhan. Jadi satu atau dua perusahaan yang tumbuh tinggi tersebut, uh, walaupun saya masukkan ke dalam portofolio, saya tentu tidak mempengaruhi banyak juga terhadap portofolio saya. Namun juga saya menilai juga risikonya lebih tinggi juga. Dan kalaupun jika saya uh, jika harga saham turun naik juga tidak masalah. Jadi kalau harga saham turun juga tidak masalah juga. Gitu. Oke, oke Mas. Oke, berarti kalau pandangan Mas Hedi memang ya istilahnya kalau perusahaan tidak membagikan dividen sebenarnya kurang memperhatikan pemegang saham. Seperti itu ya Mas Hedi. Memang memang betul sih, karena ketika pemegang saham ini istilahnya dia menjadi holder jangka panjang gitu ya. Itu memang ketika dia nggak dapat dividen, ya memang dia cuman dapat kenaikan, istilahnya kenaikan aset gitu, tapi nggak ada cash flow masuk, sebenarnya seperti itu ya mungkin ya gambarannya ya. Itulah kenapa dari sudut pandang Mas Hedi dividen itu penting buat Mas Hedi ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, apa namanya, kita berdua ini ngobrol, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru join tidak langsung serta-merta ditelan mentah-mentah gitu ya, jadi dianalisa lagi, dipertimbangkan lagi dengan risk profile masing-masing, karena yang terpenting ya nanti itu adalah portofolio kita gitu ya. Oke, menarik nih Mas. Nah mungkin nih Mas Hedi, apanya, mengenai fenomena dividen trap nih. Nah ini kan seringkali juga ketika perusahaan membagikan dividen seperti itu ya, kemudian di hari cum date-nya kan, kalau kita bicara dividen ada cum date, ada ex date itu ya. Nah di hari cum date harga sahamnya naik tuh. Nah kemudian setelah cum date, hari ex date-nya biasanya harga turun, bahkan turunnya kadang melebihi dividen yield di hari cum date-nya gitu. Nah ini kalau menurut Mas Yadi gimana nih Mas dengan fenomena dividen trap ini? Karena memang kalau kita lihat ya, dengan adanya dividen trap ini kan bisa kita simpulkan sebenarnya banyak orang itu cuman cari dividen sesaat itu aja gitu. Itu gimana Mas Yadi? Kalau saya menyayangkan sekali ada istilah dividen trap tersebut. Jadi Hmm. orang-orang jadi takut dengan saham yang membagikan dividen karena takut dianggap
nanti kena dividen trap seperti itu. Padahal perusahaan tersebut sebenarnya bagus hanya saja dan sangat murah hanya saja karena dividen yieldnya terlalu tinggi mungkin dianggap dividen trap. Karena ada beberapa perusahaan yang saya cukup bagus juga kinerjanya dan memang dividennya berkelanjutan, hanya saja memang dividen yieldnya sangat tinggi itu pun karena harga sahamnya terlalu murah juga, bukan karena dividen. Dan juga dividen trap itu mungkin istilah yang kurang tepat karena perusahaan memang tidak pernah sengaja untuk menjebak investor tersebut dalam investasinya hanya karena dengan iming-iming dividen seperti itu. Dan tipsnya mungkin untuk mencegah sesuatu yang banyak disebut sebagai dividen trap tersebut adalah mungkin dengan investasi dengan dividen yield yang cukup, mungkin dengan saya seperti minimal 3% seperti itu. Dan saya juga lihat secara jangka panjang juga, secara historis, apakah perusahaan tersebut memang dividennya berkelanjutan atau tidak. Jadi saya tidak perlu takut sebenarnya, meskipun saya membeli tersebut di harga kamdit, namun ketika dividennya masih berkelanjutan, saya tidak takut meskipun harga sahamnya turun, karena saya percaya tahun berikutnya pasti akan memberikan dividen dengan jumlah yang kurang lebih sama atau bahkan lebih tinggi jika kinerjanya mengalami peningkatan. Dan juga bagi orang yang lebih konservatif dan takut melihat portofolio yang mengalami merah karena tersebut, sebaiknya kita membeli saham sebelum atau jauh-jauh hari sebelum pengumuman dividen. Jadi kan kita lihat dengan perusahaan tersebut memang memiliki histori pembagian dividen yang bagus, jadi kan kita semakin yakin, apalagi melihat kinerja triwulan berikutnya itu mengalami peningkatan, pastilah perusahaan tersebut akan membagikan dividen juga di tahun berikutnya. Jadi jika setelah pengumuman dividen, bisa dikatakan terlambat bagi orang yang tidak memiliki cukup konservatif juga dan takut melihat portofolio yang. Jadi mungkin itu. Oke. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Hedi sendiri ya, menyayangkan ya banyak istilah-istilah dividen trap, akhirnya orang-orang takut beli saham yang memberikan dividen tinggi. Bahkan sebenarnya Mas Hedi pun tadi mengatakan beli di saat kumdet pun buat Mas Hedi nggak masalah gitu ya. Selama memang kita tahu bahwa dividen tersebut berkelanjutan ya, secara histori juga dividen payout ratio-nya terukur, dan bisa jadi tahun depan bisa membagikan dividen yang lebih gede lagi seperti itu ya. Oke, dan tipsnya juga ini yang menarik ya, ya tipsnya bagi teman-teman yang tidak istilahnya pengen dapat dividen cukup, tapi juga tidak istilahnya takut nanti ketika setelah tanggal kumdet portonya merah, belilah jauh-jauh hari sebelum kumdet itu Mas ya. Ya itu menarik gitu, jauh-jauh hari sebelum kumdet supaya ya nanti istilahnya mencegah penurunan saat harga ex-date tadi. Oke Mas, menarik sekali nih Mas Hedi mengenai cerita saham dividennya nih Mas. Nah mungkin untuk selanjutnya nih Mas, mungkin kita bisa jawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menulis di kolom komentar Mas ya. Mungkin saya pilihkan. Nah ini menarik nih Mas. Nah kebetulan Mas Hedi sendiri ini kan istilahnya membagikan template file Excel-nya itu Mas ya secara gratis nih ke teman-teman. Ini kalau boleh tahu template-nya isinya seperti apa sih Mas? Sekilas saja itu Mas. Kalau template itu saya membagikan itu analisa yang selalu saya gunakan ketika saya melakukan investasi. Kan setelah saya melakukan analisa sekilas dengan bantuan aplikasi penyedia data saham, setelah memenuhi kriteria tadi itu, barulah saya melihat data ini secara historis. Jadi data ini meliputi ada juga histori pendapatan, histori kinerjanya, laba bersih juga, dan juga saya masukkan juga perhitungan histori PUV dan PE ratio. Jadi itu gunanya untuk melihat apakah kenaikan harga saham ini itu termasuk wajar apa tidak dibandingkan dengan pergerakan peningkatan laba bersih dan juga ekuitasnya juga. Jadi kita bisa menilai pergerakan harga sahamnya dengan histori PUV dan PE ratio. Dan juga kalau saya pribadi tidak melakukan analisa PUV dan PE ratio untuk menentukan apakah harga saham saat ini itu murah atau mahal, melainkan
saya manfaatkan PV dan PI rasio tersebut untuk melihat bagaimana sih pergerakan harga saham tersebut secara historis dibandingkan dengan eh, peningkatan ekuitas dan laba bersihnya. Kemudian juga ada histori neracanya, kemudian ada histori arus kas yang saya berikan warna ketika positif, saya warna merah dan positif saya warna hijau karena kalau saya pribadi juga ada juga riset yang mengatakan bahwa hal analisa tersebut cukup dengan melihat positif dan negatifnya saja, kombinasi antara positif dan negatif dari kas operasi, investasi dan pendanaan gitu. Jadi saya berikan warna secara otomatis untuk mempermudah analisis tersebut dan saya juga di sini juga terdapat histori dividennya. Jadi kita bisa melihat dividen tersebut apakah berkelanjutan atau tidak dan juga dari dan yang terakhir ada juga analisis risiko termasuk juga analisis uh, rasio hutang jangka panjang dibanding dengan ekuitasnya. Rasio ini sebenarnya penting sekali, sayangnya diakui banyak justru tidak ada. Karena yang ada itu justru debt equity ratio, cash ratio, atau quick ratio. Padahal rasio tersebut menggunakan hutang jangka pendeknya sebagai pembaginya. Padahal yang penting itu hutang jangka panjangnya. Karena kebanyakan perusahaan yang mengalami suspensi akibat bayar hutang tersebut berasal dari transport gagal membayar hutang bank jangka panjang ataupun obligasinya juga. Jadi sebenarnya data itu sangat penting. Dan yang terakhir juga ada histori ROE-nya untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki nilai tambah apa tidak secara ROE-nya juga. Wah, mantap, lengkap sekali Mas ya template-nya. Bisa bisa teman-teman download di link bio-nya Mas Hedi ya. Oke, nanti bisa di-download nih. Nah, ini satu lagi Mas Hedi, pertanyaan ada yang menarik nih. Nah, berarti apakah apa namanya dengan dividen saham ini kita bisa istilahnya bisa bebas finansial gitu. Jadi dividen for living itu bisa atau enggak sih Mas Hedi gitu? Kira-kira pertanyaan seperti itu nih Mas. Kalau pendekatan saya terhadap dividen itu kan saya tidak melihat dividen tersebut sebagai penghasilan tambahan atau penghasilan pasif, melainkan saya melihat dividen tersebut sebagai penentu dari valuasi. Oleh karena jika kita ingin bebas finansial dengan cara yang lebih pasif, yakni hanya mengandalkan dividen, kan dividen itu kan dividen yield itu kan sangat kecil. Maka jika kita ingin mendapatkan penghasilan kurang lebih sedikit lebih tinggi dari UMR, mungkin per tahunnya 36 juta ataupun 50 juta lebih amannya, maka dengan dividen yield yang hanya 5%, bahkan 5% pun kita butuh ekuitas atau dana di saham sebesar 1 miliar untuk mencapai penghasilan 50 juta per tahun dari dividen saja. Untuk itu saya menggunakan dividen yield itu sebagai penentu valuasi. Jadi ini menggunakan pendekatan yang lebih aktif, jadi kita tetap trading atau jual atau beli sesuai dengan harga sahamnya juga, dan itu mungkin bisa membantu kita untuk mencapai bebas finansial yang tidak sampai membutuhkan dana hingga 1 miliar, mungkin 500 atau bahkan 200 juta aja sudah bisa. Oke, menarik Mas. Berarti ya mungkin teman-teman di sini juga kalau saya amati melihat Mas Hedi living dari dividen, ternyata bukan ya, bukan hidup dari dividen, bukan ya, tapi dividen itu hanya untuk menentukan istilahnya valuasinya saja gitu ya. Ya, jadi bukan betul. Jadi bukan untuk istilahnya digunakan untuk hidup, bukan, tapi hanya sebagai acuan beli dan jual. Dan tadi Mas Hedi bilang malah justru ini lebih ke trading gitu Mas ya. Jadi memang istilahnya ketika dividen yieldnya sudah mendekati atau di bawah 3% akan dijual, kemudian kalau begitu juga sebaliknya kalau masih opportunity masih tinggi dibeli gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke trading gitu ya Mas Hedi ya. Kalau saya melihat trading dan investasi itu sebagai spektrum, bukan sebagai hal yang hitam putih. Jadi trading antara 100% dan investasi itu investasi 100%. Tergantung juga pada emiten tersebut. Jika misalnya emiten tersebut
harga sahamnya meskipun terus mengalami peningkatan. Namun jika kinerjanya terus meningkat hingga dividennya terus meningkat juga, maka kita biarkan saja investasi pada saham tersebut sampai kapanpun, sampai harga sahamnya mungkin naik tidak wajar sehingga dividen yieldnya terus mengalami penurunan. Jadi mungkin trading dan investasi itu juga bukanlah hal yang hitam putih, dan juga trading itu sebenarnya istilahnya lebih luas dibandingkan hanya sekedar jual dan beli dengan menggunakan analisis teknikal mungkin. Padahal kita sebenarnya bisa menggunakan trading dengan menggunakan analisis fundamental, karena dari definisi trading itu sendiri kan hanya sebagai jual dan beli saja seperti perdagangan biasa, bukan metode investasi dengan menggunakan analisis yang khusus. Oke, oke. Menarik nih Mas. Karena saya sendiri pun juga istilahnya baru ketemu nih Mas Edi ini, di mana istilahnya skemanya tetap jual beli tapi menggunakan acuannya adalah dividen. Dan Mas Edi sendiri ya, namanya trading dan investing tuh istilahnya tidak hitam putih seperti itu ya, dalam artian kalau trading itu hanya melulu support resisten aja, mungkin yang dimaksud seperti itu ya, bukan hanya support resisten saja. Kalau investing bukan masalah fundamental saja, tapi istilahnya itu ya hanya yang dikatakan Mas Edi tadi spektrum gitu ya, alias ya bisa bergerak dinamis juga seperti itu ya. Oke, oke. Menarik sekali Mas Edi, obrolan kita malam hari ini Mas. Jujur saya banyak belajar dari Mas Edi nih, karena baru ketemu saya dengan istilahnya kalau bisa kita sebut dividen value investor nih ya Mas Edi ini, mungkin juga saya baru dapat nih tahu mengenai istilahnya acuan dividen untuk untuk keputusan beli dan jual ya dari Mas Edi ini. Nah, oke, sebelum mungkin yang terakhir Mas Edi mungkin bisa istilahnya ada quote tertentu atau ada pesan-pesan tertentu buat kita semua para penonton malam hari ini nih Mas. Kalau investasi tersebut kan tentu merupakan, apalagi di saham tersebut kan investasi merupakan hal yang berisiko dan juga tidak bisa diprediksi apapun di masa depan. Jadi sebaiknya kita melakukan analisis risiko juga, seperti yang dikatakan Warren Buffett. Jangan sampai kita kehilangan uang kita, dan pasal kedua jangan sampai melupakan yang pasal yang pertama tersebut. Namun sebenarnya Warren Buffett tersebut menambahkan kata-kata lain, jika kita membeli saham di bawah harga wajarnya dan kita membeli beberapa di antaranya, maka pada dasarnya kita tidak akan kehilangan uang kita di investasi kita, atau bahkan investasi kita akan bertumbuh juga. Dan juga sebagai tambahan sedikit, untuk emiten yang mengalami pertumbuhan meskipun dividen yield-nya di bawah 3% misalnya, mungkin kita, kalau saya pribadi tetap investasi pada emiten tersebut, namun dalam posisi yang lebih sedikit, karena saya tentu tidak ingin ketinggalan dengan pertumbuhan tersebut dan juga bisa mendapatkan dividen juga. Dan kalaupun juga harga sahamnya tersebut turun, karena saya tidak terlalu banyak memiliki emiten tersebut, jadi risikonya juga bisa ditekan juga. Dan kerugian tersebut bisa dengan mudah juga ditutupi oleh emiten yang lain. Mungkin seperti itu dari saya.